Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri sudut pertengahan. Kalau dulu kita pernah belajar tentang sudut-sudut istimewa, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Maka dengan adanya sudut-sudut istimewa tersebut, kita bisa menentukan sudut pertengahannya. Misalkan kita mau menentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, nanti kita bisa menggunakan setengahnya dari 30 derajat. Untuk menentukan sin 15 derajat nanti bisa menggunakan sin setengah 30 derajat, begitu, dan sebagainya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang identitas sinus sudut pertengahan. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang identitas sinus sudut pertengahan. Jadi di sini kalau ada sin setengah alfa, ini sama dengan plus minus, ini tergantung letak kuadrannya. Oke. 1 dikurangi cos alfa per 2. Jadi plus minus di sini itu tergantung letak kuadrannya. Saya ingatkan kembali, kalau di sini itu kuadran 1 0 sampai dengan 90 derajat, kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat, kuadran 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Pada kuadran 1 ini yang bernilai positif itu semuanya. Lah, semuanya itu meliputi sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Lalu pada kuadran 2 ini yang bernilai positif itu sin dan kosek. Pada kuadran 3 ini tan dan kotan. Ini pada kuadran 4 itu cos dan sekan. Oke. Jadi plus minus di sini itu tergantung letak kuadrannya. Contohnya di sini kalau diminta untuk menentukan nilai dari sin 15 derajat, ini ya, sama dengan sin 15 derajat. Oke, 15 derajat ini terletak pada kuadran pertama. Maka pada kuadran pertama yang bernilai positif kan semuanya, sehingga 15 derajat ini termasuk pada kuadran 1, sehingga nanti ini hasilnya positif. Ini sama dengan sin setengah dikali 30 derajat, sama dengan akar dari 1 dikurangi cos alfanya, yaitu ini 30 derajat per 2. Oke. Jadi 2-nya ini masuk ikut akar, sama dengan akar 1 dikurangi cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3 per 2, sama dengan akar 2 per 2 dikurangi akar 3 per 2 per 2, sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per 2 per 2, sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per 4, sama dengan ini bisa begini, akar 2 dikurangi gini, akar 3 per akar 4, sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per akar 4-nya 2, sehingga ini sama dengan setengah dikali akar 2 dikurangi akar 3. Begini.
Sehingga nilai dari sin 15 derajat sama dengan setengah dikali akar 2 dikurangi akar 3. Selanjutnya yaitu identitas kosinus sudut pertengahan. Sudut pertengahan. Oke. Kalau ada ini cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 2. Ingat ya, di sini plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Contoh, nilai dari cos 22,5 derajat sama dengan titik-titik. Cos 22,5 derajat ini bisa diubah jadi cos setengah dikali 45 derajat. Oke, kalau ini kan sama dengan yang ini. Cos setengah alfa, 45 ini sebagai alfa. Sama dengan ini terletak pada kuadran 1, berarti nilainya nanti pasti positif. Akar dari 1 ditambah cos 45 derajat per 2 sama dengan akar 1 ditambah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 per 2 sama dengan akar, kita samakan penyebutnya, 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 per 2. Oke, sama dengan akar 2 ditambah akar 2 per 2 lalu diper lagi 2 sama dengan akar 2 ditambah akar 2 per 4. Sekarang kita pisah, akar 2 ditambah akar 2 gini per akar 4 sama dengan akar 2 ditambah akar 2 per akar 4-nya ini 2 sama dengan setengah dikali akar 2 ditambah akar 2. Sehingga nilai dari cos 22,5 sama dengan ini, setengah dikali akar 2 ditambah akar 2. Oke. Contoh berikutnya, kita akan menentukan nilai dari cos 112,5 derajat. 112,5 derajat ini berada pada kuadran 2. Pada kuadran 2 itu yang bernilai positif itu sin dan 1/sin atau kosekan. Sedangkan cos pada kuadran 2 bernilai negatif, sehingga nanti nilai dari cos 112,5 derajat ini bernilai negatif. Oke, cos 112,5 derajat ini bisa kita tulis menjadi cos 1/2 dikali 225 derajat sama dengan akar dari yang 225 derajat ini sebagai alfanya, sehingga jadinya akar 1 ditambah cos 225 derajat per 2 sama dengan akar 1 ditambah cos 180 derajat ditambah 45 derajat per 2. Kita akan menentukan nilai dari cos 225 derajat. Oke, 225 derajat ini terletak pada kuadran 3. Oke, saya gambarkan di sini 0, 90, 180, 270, 360. Oke. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu semua bernilai positif. Ini sin, lalu ini tan, ini cos. Nah, ini 225 derajat.
225 derajat ini terletak pada kuadran 3 ini ya. Sedangkan pada kuadran 3 ini yang bernilai positif itu tan. Berarti cos 225 derajat ini nanti bernilai negatif. Sehingga di sini sama dengan akar 1 ditambah negatif cos 45 derajat. Ingat ya, kalau kita menggunakan ini 180 derajat berarti cos tetap cos. Kalau kita menggunakan sudut ini 270 derajat, nanti akan berubah menjadi sin, cos jadi sin. Kalau lupa nanti silahkan disimak video saya sebelumnya, ada penjelasannya. Oke, ini per 2 sama dengan akar 1 ditambah cos 45 itu setengah akar 2. Berarti ini ditambah negatif setengah akar 2 per 2. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 2 per 2 dikurangi akar 2 per 2 per 2. Sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 per 2. Lalu ini per 2. Oke. Sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 per 4. Oke, yang ini saya geser ke kiri. Oke, saya lanjutkan. Sama dengan ini kita bisa akar 2 dikurangi akar 2 gini per akar 4 sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 per akar 4 yaitu 2, sehingga sama dengan setengah akar 2 dikurangi akar 2. Inilah nilai dari cos 112,5 derajat. Selanjutnya kita teruskan untuk identitas tangan sudut pertengahan. Identitas tangan sudut pertengahan. Untuk identitas tangan sudut pertengahan ini rumusnya ada 3. Tapi di sini saya akan menggunakan akar seperti identitas kosinus sudut pertengahan dan identitas sinus sudut pertengahan. Jadi saya menggunakan yang bentuk akar. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Oke. Contohnya, tentukan nilai dari tan 22,5 derajat. Tan 22,5 derajat sama dengan, oh ya, di sini plus minusnya tadi ya, tergantung letak kuadrannya. Kalau kuadran 1, maka semuanya bernilai positif. Oke, saya lanjutkan. Tan 22,5 derajat ini sama dengan tan 1 per 2 dikali 45 derajat. Maka ini sebagai alfanya sama dengan akar 1 dikurangi cos alfa. Cos ini berarti 45 derajat per 1 ditambah cos alfa. Cos 45 derajat sama dengan akar 1 dikurangi cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 per 1 ditambah setengah akar 2. Oke, saya tulis di sini. Sama dengan, kita samakan penyebutnya. Ini 2 per 2 dikurangi akar 2 per 2 per yang bawah 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 sama dengan akar
2 dikurangi akar 2 per 2, lalu ini per 2 ditambah akar 2 per 2. Ini akarnya semuanya sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 per 2, yang pembagiannya ini kita ganti di sini aja, kali ini dibalik jadinya 2 per 2 ditambah akar 2. Yang ini bisa dihilangkan, jadinya sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 per 2 ditambah akar 2. Berikutnya, kalau ada bentuk seperti ini bisa dikalikan akar sekawanya atau dirasionalkan. Dikali dengan 2 dikurangi akar 2 per 2 dikurangi akar 2. Sama dengan akar, karena ini sama tuh ya, 2 dikurangi akar 2, ini juga 2 dikurangi akar 2, berarti bisa ditulis 2 dikurangi akar 2 kuadrat begini, per yang bawah ini berarti 2 dikali 2 yaitu 4, karena ini positif ini negatif berarti langsung aja dilihat yang belakangnya. Akar 2 dikali akar 2 yaitu berarti gini. Saya tulis di sini sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 kuadrat per, ini kita pisah, yang bawah sendiri jadinya 4 dikurangi 2 yaitu 2. Sama dengan kalau ada bentuk akar di sini kuadrat, maka akar dan kuadratnya hilang. Jadinya ini tinggal 2 dikurangi akar 2 per bawahnya akar 2. Kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2. Sama dengan 2 dikali akar 2, 2 akar 2, negatif akar 2 dikali akar 2, negatif 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Sama dengan hilang 1, 1, 1. Jadinya akar 2 dikurangi 1. Sehingga nilai dari tan 22,5 sama dengan akar 2 dikurangi 1.